Shalom, selamat pagi saudaraku, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, tentunya dengan sukacita yang baru pada pagi hari ini. Maka dari itu sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh bersuka cita dan kami dapat melakukan aktivitas kami. Namun sebelum itu Tuhan, biarlah Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Teramat baik Kau Yesus. Rahmat-Mu selalu baru, kasih setia-Mu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu sepanjang hidupku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas hari yang baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab tak habis-habisnya kasih dan kesetiaan-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, kita katakan besar setia, besar setiamu, besar
kesetiaan-Mu Yesus. Besarlah kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur kami kepadamu, pujian kami naikkan kepadamu, Allah yang kudus. Yesus Tuhan, Engkau layak Tuhan terima pujian. Engkau layak Tuhan, sebab Engkau kudus dan layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, ada hari yang baru bagi kami, untuk kami boleh bekerja, berkegiatan, dan beraktivitas lainnya. Sebelum kami memulai semuanya itu, kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami sungguh boleh mendasari kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Waktu pemberitaan renungan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau memulai hidup kita dengan firman Tuhan, dan sungguh ada hal yang menarik bagi kita untuk kita perhatikan pada kesempatan ini. Saya memberikan di bawah satu tema, yakni berkat di balik ketaatan, yang didasarkan pada firman Tuhan dalam surat Rasul Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan kepada kita semua. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali senang dan bangga kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan. Dan tentu saja hal itu adalah hal yang kita inginkan. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa pintu masuk berkat Tuhan adalah ketaatan. Pintu daripada berkat penyertaan pemulihan adalah ketaatan. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang harus betul-betul taat kepada Tuhan. Dan sejak dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ini selalu yang menjadi cara Allah untuk memberkati, dan kita selalu melihat bagaimana ada orang-orang yang taat dan di dalamnya lah Tuhan menyertai. Tetapi di era modern ini, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita berbicara mengenai ketaatan, sepertinya itu gaya hidup yang kuno mungkin ya. Hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, sepertinya itu lagu lama. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa itulah jalan yang Tuhan mau, agar berkat yang kita terima adalah berkat yang datang dari Tuhan. Penyertaan yang kita terima adalah penyertaan yang datang daripada Tuhan. Maka kita tidak menggunakan cara kita sendiri. Oleh sebab itu, berkat di balik ketaatan, saya memberikan ada 4 poin yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah ketaatan mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu firman Tuhan berkata ia akan berbahagia oleh perbuatannya, maka saat kita misalnya di tengah-tengah tantangan, rintangan, pergumulan, kita dicaci, dimaki, difitnah oleh orang misalnya, tapi kita memilih untuk taat, memilih untuk tidak membalas, memilih untuk tidak melakukan hal yang sama, jujur misalnya. Tentu saja di kacamata dunia, ini adalah sesuatu yang asing, ini sesuatu yang tidak biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, karena dia melakukan firman Tuhan. Oleh sebab
hati kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan mengubah pengetahuan menjadi kuasa. Oleh sebab itu banyak orang Kristen mengalami kelebihan atau mengalami sebuah kepenuhan kerohanian. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong ayat Alkitab tahu semua, sejarah tahu semua. Ya, bagaimana khotbah-khotbah Tuhan Yesus misalnya, itu hafal semua mungkin. Tapi apakah penghafalan itu, teori-teori itu mengubah kehidupan seseorang atau mengubah kehidupan orang yang menghafalnya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yakobus dalam tulisan yang tadi barusan kita baca mengingatkan agar kita tidak menjadi pendengar yang melupakan, tetapi ketaatan memindahkan firman dari sekedar teori di otak kita menjadi kesaksian hidup di lapangan. Maka saat kita memulai mempraktekkan kasih, kemurahan hati, pengampunan, integritas di tempat kerja, di keluarga, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dengan demikian firman Tuhan bukan lagi menjadi sekedar teori. Yang ketiga, ketaatan membawa kemerdekaan sejati. Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Yakobus menyebutkan bahwa hukum Tuhan itu memerdekakan. Ini terdengar kontradiktif ya, bahwa karena kita tahu kalau hukum itu sepertinya membatasi kebebasan atau hukum itu membuat seseorang menjadi terbatas. Tetapi Rasul Yakobus berkata bahwa hukum Allah itu memerdekakan setiap kita. Lalu pertanyaannya, apakah hukum itu atau firman Tuhan yang diberikan kepada kita membuat kita menjadi tidak bisa leluasa atau seperti apa? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kebenarannya, firmannya, hukumnya itu memerdekakan. Tentu saja tidak menjadikan kita terkekang. Hal ini sebagaimana rel kereta api, yang dimana kereta api itu hanya bisa laju melesat ketika dia ada pada relnya. Tetapi kalau dia keluar daripada relnya, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Yang terjadi adalah kereta tersebut ada di dalam bahaya yang besar. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak menjadi mengurangi keterbatasan kita, mengurangi atau membuat kita menjadi terkekang, tapi justru firman Allah membuat kita dapat laju melesat. Firman Tuhan seperti pagar yang melindungi kita dari dosa, dari hal-hal yang buruk, dari kecanduan, kebiasaan buruk dan sebagainya. Firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Yang keempat, ketaatan membangun fondasi hidup yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, tetapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, yang dimana rumah yang didirikan di atas pasir dan di atas batu sama-sama kena badai yang sama, sama-sama dihujani hal yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Maka panggilan setiap kita mendengar firman Tuhan itu baik, tetapi melakukannya adalah pembawa berkat. Berkat Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi yang melimpah, melainkan tentang penyertaan dan damai sejahtera dan pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, dari 4 poin yang sudah kita sama-sama pelajari, maukah kita semua dalam kesempatan ini kembali melihat dan mengingat, mengintrospeksi diri kita sendiri untuk kita taat kepada Tuhan. Dan inilah jalan hidup yang Tuhan mau agar kita memilihnya. Di luar daripada jalan ini ada banyak sekali cara iblis untuk mengganggu keluarga lepas keluarga yang tidak taat, anak-anak muda yang tidak taat, suami yang tidak taat, istri yang tidak taat. Ada banyak sekali cara iblis untuk mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Tetapi berada di dalam ketaatan, ada penyertaan dan berkat Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan
kita Yesus Kristus. Kiranya firman yang boleh disampaikan, semua kita membuat hati kita sebagai tanah yang lembut, dan firman yang ditabur kita menerima dengan sukacita. Benih itu bertumbuh, bahkan berbuah dan berbuah dengan lebat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, agar sungguh-sungguh kami mau belajar ketaatan menjadi kesukaan kami, ketaatan menjadi kebahagiaan kami, karena kami tahu yang kami lakukan, yang kami taati sungguh-sungguh membawa berkat, penyertaan, kemerdekaan kepada tiap-tiap kami. Mampukanlah kami ya Allah Roh Kudus untuk senantiasa hidup taat, melakukan apa yang Kau berkenan kepada setiap kami, dan Kau sungguh-sungguh memegang tangan setiap kami agar kami tidak jatuh, apalagi jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, kami siap beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah setia senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.